Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon santai Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak terkait dengan pembangunan jembatan darurat pasca bencana di Sumatera yang disebut-sebut dilakukan dengan cara berutang. Terkait dengan hal tersebut, Purbaya baru mengetahui adanya persoalan utang dalam pembangunan jembatan darurat. Besok bisa cairan, bisa Anda ambil. Itu mau kapan di deploy-nya? Rapat koordinasi membahas percepatan pemulihan pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera termasuk pembangunan infrastruktur darurat. Suasana rapat berlangsung cair dan sesekali diwarnai candaan dari para pejabat yang hadir. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat melontarkan candaan bernada sindiran terkait mekanisme pembiayaan penanganan di daerah terdampak bencana. Dalam rapat ini, Purbaya mengaku baru mengetahui adanya biaya yang masih ditanggung TNI Angkatan Darat. Purbaya juga bertanya siapa yang menjamin hutang TNI Angkatan Darat. Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB. Harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya. Bapak kalau ngutang jembatan jaminannya apa? Ya, tentara, Pak. Candaan Purbaya langsung dijawab oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Tanya itu, candaan Purbaya juga disambut tawa oleh seluruh peserta rapat di dalam ruangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang kepala desa di Kabupaten Lampung Timur Lampung diinjak gajah saat berusaha menghalau kawanan gajah liar. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Kawanan gajah liar penghuni Taman Nasional Waikambas kembali memasuki area permukiman warga di Desa Braja Asri, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur Lampung. Warga bersama petugas gabungan berusaha menghalau gajah menggunakan kembang api hingga kawanan mamali raksasa tersebut berhasil digiring memasuki area perkebunan. Namun naas gajah tiba-tiba berbalik menyerang hingga menginjak kepala desa setempat yang memimpin rombongan penghalauan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat dan mendapatkan perawatan medis. Namun lantaran luka yang dialaminya cukup parah, nyawa korban pun tak dapat tertolong. Biasanya itu karena hampir tiap malam keluar ya, itu biasanya malam itu bisa dikendalikan oleh masyarakat dengan gotong royong masyarakat bisa digiring ke dalam Taman Nasional lagi. Tapi yang hari ini itu nggak mau dia bertahan di pertanian. Konflik gajah versus warga di Kabupaten Lampung Timur bukan kali pertama terjadi. Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera mengambil tindakan agar peristiwa serupa tak kembali berulang. Dari Lampung Timur Lampung, Tinus Ristanto iNews melaporkan. Di saat orang-orang merayakan pergantian tahun dengan bersuka cita, sekelompok pemuda malah tawuran. Di Makassar, aksi tawuran bahkan memakan korban jiwa. Aksi saling serang dua kelompok pemuda ini terjadi di tengah jalan Sirajuddin Rani. Sesaat setelah puluhan warga memeriahkan malam pergantian tahun baru di Kelurahan Bonto-Bontoa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diduga salah paham saat nyalakan petasan, kedua kubu saling lempar petasan hingga kembang api. Aksi saling serang dengan petasan ini membuat sejumlah pengendara batal melintas karena takut terkena ledakan petasan. Polisi yang menerima laporan warga langsung ke lokasi dan membubarkan kedua kubu yang terlibat saling serang. Pasca tawuran, polisi melakukan pengamanan di sekitar lokasi kejadian agar tawuran tidak lagi terulang. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Seorang pemuda F, 19 tahun asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tewas dikeroyok orang tidak dikenal pada detik-detik malam pergantian tahun di Jalan Kerung-Kerung, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia tewas dengan luka di sekujur tubuhnya. Peristiwa terjadi saat korban dan kerabatnya menyambangi sang kekasih yang sedang berjualan untuk merayakan malam pergantian tahun. Namun naas ribuan pesta kembang api itu berubah menjadi aksi tawuran. Korban dikeroyok saat menegur para pelaku tawuran yang menyerangnya dengan kembang api. Teman sepupumu? Iya, ke pacar. Temani apa? Ke pacarnya Iya. untuk merayakan tahun baru? Iya. Dari mana?
Dari mana? Dari saya. Sama itu yang meninggal. Yang korban di Palangga, Bekasi. Sementara itu, polisi telah mengamankan sejumlah terduga pelaku pengeroyokan dan warga yang terlibat tawuran. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait peran masing-masing. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adi Aksa News melaporkan. Pencuri menggasak isi rumah mewah dan sempat menghabiskan makanan serta minuman di sebuah rumah mewah di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di kota Cimahi, Jawa Barat, asisten rumah tangga menggasak barang berharga milik majikannya sendiri. Aksi pencuri di sebuah rumah mewah di Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku yang diduga kelaparan dengan seenaknya menghabiskan makanan serta minuman di salah satu ruangan. Usai kenyang makan dan minum, pelaku menggasak barang berharga. Saat kejadian, korban sedang terlelap tidur. Pelaku diduga masuk dengan memanjat tembok belakang rumah. Kejadian itu baru diketahui saat korban bangun tidur. Pintu rumah memang tidak dikunci oleh korban, jadi pelaku bisa langsung masuk ke dalam rumah dengan gampang dan memang benar pada saat masuk ke dalam kamar ada beberapa barang yang diambil dan pelaku juga sempat untuk minum seperti yang ada di dalam CCTV. Sementara itu untuk kepentingan penyelidikan, polisi gelar olah tempat kejadian perkara atau TKP juga memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga memeriksa petugas keamanan perumahan serta mengamankan barang bukti rekaman CCTV. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira News melaporkan. Pasangan suami istri Jamaluddin dan Ipa tidak bisa berbuat banyak saat anggota Satreskrim Polres Cimahi menggerebek rumah kontrakan mereka yang berada di Jalan Karangmekar, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pasuti ini dilaporkan oleh majikannya lantaran telah mencuri sejumlah barang berharga milik korban, di antaranya selimut, speaker, kamera CCTV, tape mobil, mesin jet pump, televisi, dan barang lainnya yang ditaksir mengalami kerugian 600 juta rupiah. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku bersama suaminya bersekongkol mencuri barang-barang milik majikannya. Dua orang tersangka tersebut dalam melakukan pencurian tersebut, pencurian dengan pemberatan, bahwa diakui oleh tersangka beberapa barang yang diambil dari rumah korban yaitu digunakan sendiri oleh yang bersangkutan dan sebagian lagi dijual oleh yang bersangkutan. Akibat perbuatan pasangan suami istri ini terancam hukuman kurungan penjara 7 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, Juwono Wahyu, iNews melaporkan.